Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradatul Izzah dari Prodi Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan tentang karomah dari matkul Tarbiyah Manakib yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian karomah. Pengertian karomah berasal dari bahasa Arab al-karomah yang berarti kemuliaan atau kehormatan. Dalam konteks Islam, karomah adalah peristiwa luar biasa atau di luar kebiasaan atau hukum alam yang terjadi pada diri seorang waliullah sebagai bentuk kemuliaan dari Allah karena kedekatan dan ketakwaannya. Karamah bukan bertujuan untuk menentang atau membuktikan kerasulan, tapi terjadi sebagai bentuk anugerah, pertolongan, atau isyarat keistimewaan dari Allah kepada hamba pilihannya. Jika keajaiban yang terjadi kepada para nabi itu tidak disebut dengan karomah, tetapi disebut dengan mukjizat. Nah, di sini perbedaan karomah dan mukjizat sendiri adalah jika mukjizat itu hanya tertuju kepada nabi atau rasulullah dengan tujuan sebagai bentuk kemuliaan atau pertolongan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan. Dan mukjizat ini bersifat tidak dituntut atau direncanakan, tetapi terjadi saat dibutuhkan untuk berdakwah. Nah, jika karamah itu sendiri peristiwa luar biasa yang terjadi pada seorang waliullah, yaitu sebagai bentuk kemuliaan dari Allah karena kedekatan dan ketakwaannya. Berikut terdapat beberapa contoh karamah. Yang pertama adalah contohnya Sayyidina Umar bin Khattab saat berada di Madinah. Beliau dapat melihat pasukan muslim di medan perang di negeri Syam dan berkata, "Wahai pasukan, naiklah ke gunung." Suara itu terdengar oleh pasukan, padahal secara fisik beliau jauh. Ini karamah berupa kasyaf atau tersingkapnya hal gaib. Yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani di sini dikisahkan dapat berjalan di atas air, mengetahui isi hati orang dan menyembuhkan orang sakit dengan doa. Namun semua ia nisbatkan kepada kekuasaan Allah, bukan karena kemampuan dirinya. Yang ketiga, Imam Al-Nawawi dikenal tidak pernah makan makanan haram atau syubhat, dan ilmunya melimpah meskipun beliau sudah wafat di usia muda. Disebutkan beliau bahwa tidak pernah tidur selama 2 tahun karena sibuk beribadah dan menulis. Adapun contoh-contoh mukjizat sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang dapat membelah laut merah dengan tongkat. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar, tangannya bersinar putih tanpa cacat. Yang kedua, mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang dapat menyembuhkan orang buta dan lepra, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, berbicara saat masih bayi. Yang terakhir adalah mukjizat Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, yakni Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar dan abadi. Beliau juga dapat membelah bulan dan air keluar dari sela-sela jari tangan. Jadi kesimpulannya, karamah dan mukjizat sama-sama peristiwa luar biasa, tetapi diberikan pada orang yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Baik, sekian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya memohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.